Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Bu. Selamat pagi rekan-rekan saya semuanya. Di sini kami akan membacakan hasil dari kerja kami, yaitu tentang aplikasi tempatq.id. Nah, di sini kami dengan rekan-rekan saya yang beranggotakan Bella Sepia Lubis, Daliana Jailani, saya sendiri Darmaini Storus, Diana Aprida Manurung, Hari Wahid Pratama, Lia Pradita, Mifta Kalidapane, Nadia Zafira Nasution, dan Putri Ayu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya serahkan. Baik, terima kasih. Dengan penciptaan aplikasi tempatq.id ini, tujuannya adalah dalam pemasaran dan penjualan, presentasi merupakan bentuk penjualan berbasis massa, digunakan untuk menyampaikan dan mengomunikasikan fitur, manfaat suatu produk atau jasa, dan bagaimana produk atau jasa dan bagaimana produk mampu menjawab kebutuhan pelanggan. Nah, orang-orang hebat berbekal presentation skill dapat memenangi tender secara fair, mendapatkan promosi jabatan yang signifikan, memiliki pengaruh yang kuat, serta tentunya dihargai akibat secara mantap bisa menjual ide, gagasan, atau anjuran yang membawa perubahan positif bagi kemajuan organisasi. Slide sebagai alat bantu visual sebuah presentasi yang sukses. Slide dalam suatu presentasi adalah alat bantu visual yang diharapkan membantu presenter dalam menyajikan materi yang dipresentasikan. Visualisasi pesan tersebut bisa dalam bentuk teks, gambar, dan foto. Jadi, suatu hal yang melatar belakangi terciptanya aplikasi ini adalah untuk membantu bagi mahasiswa, pelajar, maupun orang secara umum dalam suatu pekerjaan dalam menampilkan berbagai suatu pekerjaan dalam hal suatu presentasi. Next. Nah, selanjutnya ada pun keunggulan dari produk tempatq.id ini. Nah, yang pertamanya yaitu bisa berkonsultasi langsung dengan desainer dan menentukan desain seperti apa yang akan dibuat. Yang kedua, pilihan desain lebih banyak. Dan yang ketiga, layanan jasa dengan jasa yang sudah terverifikasi atau bersertifikat. Yang keempat, lebih banyak promosi dan diskon. Yang kelima, tidak perlu capek mempersiapkan desain presentasi. Dan yang keenam, dapat mengetahui review pelanggan lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai potensi pasar yang akan dialami oleh aplikasi kami ini. Nah, di era yang serba cepat ini, tak habis-habisnya kita berbicara tentang desain grafis. Skill ini tidak ada matinya, selalu ada peluang usaha yang bisa diciptakan dengan desain grafis. Komunitas yang banyak dan materi dapat ditemukan di mana saja, menjadi jalan mudah untuk kamu jika ingin memulai menjadi desainer grafis. Ada banyak peluang dan ide usaha dengan desain grafis. Nah, jasa desain peluang usaha desain grafis ini menawarkan jasa desain. Semakin berkembangnya teknologi, desain akan sangat dibutuhkan, tidak hanya oleh perusahaan, tapi sangat dibutuhkan oleh komunitas maupun perorangan. Ada banyak tantangan sebelum kita bisa membuat slide yang mempesona tersebut, sebab tidak semua orang yang menyusun presentasi memiliki latar belakang pengetahuan mengenai estetika seni. Nah, kami bisa menawarkan pelatihan desain grafis. Terdapat beberapa metode yang bisa kami gunakan. Yang pertama yaitu offline. Kamu bisa menyewa tempat untuk melatih orang tentang desain grafis. Metode yang kedua adalah pelatihan secara online. Nah, metode ini memungkinkan kamu untuk melatih orang melalui media internet. Bisa dengan platform yang menggunakan video atau menggunakan video call seperti Zoom dan Google Meet. Next. Nah, setelah mengetahui potensi pasarnya dari produk kami ini, dan jadi luaran yang diharapkan dari aplikasi ini yaitu yang pertama,
Aplikasi template UID ini memperkenalkan kepada pelanggan semuanya akan kemudahan dalam menyiapkan presentasi yang baik dan menarik dalam hitungan detik dan menit. Memperkenalkan fitur yang ada di dalam template UID yang berlangsung secara terkoneksi dengan desainer pelayanan jasa yang sah dan terverifikasi. Nah, yang kedua yaitu membuat laporan kemajuan. Yang ketiga yaitu laporan akhir, dan yang keempat yaitu artikel ilmiah mengenai pembangunan dan pengembangan aplikasi jasa desain grafis online pada platform Android produk aplikasi bermerek template UID. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu manfaat kegiatan. 1. Memberikan kemudahan dalam menentukan jasa desain yang sesuai dengan keinginan klien. 2. Memberikan keamanan karena adanya validasi bukti kemampuan desainer dalam mendesain, dan juga portofolio desainer dalam aplikasi template UID, sehingga dengan adanya validasi bukti kemampuan juga dapat membantu jasa dalam mempromosikan diri sebagai desainer kreatif yang terpercaya. 3. Mempermudah pengguna menentukan harga dalam penggunaan jasa. 4. Customer dalam mengetahui kemampuan dari desainer berdasarkan rating dan banyaknya penggunaan jasa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, yang berikutnya kita bahas tentang gambaran umum rencana usaha. Key activities-nya menyediakan berbagai template yang unik dan juga menarik. Berikutnya, value propositions. Aplikasi ini menyediakan pelayanan dalam bentuk template dapat digunakan oleh siswa maupun mahasiswa. Berikutnya, customer relationship. Melakukan peningkatan kualitas template yang ditawarkan serta merespon dengan cepat apabila terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi ini. Berikutnya, customer segment. Aplikasi ini dikhususkan bagi siswa ataupun mahasiswa yang membutuhkan template agar dapat membuat presentasi dengan waktu yang singkat. Key resources-nya, template dan aplikasi dan teknologi. Channel-nya menggunakan media sosial dalam mengiklankan aplikasi ini agar bisa dijangkau oleh semua orang. Cost structure-nya, biaya operasional dan biaya sosial dan marketing. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Faktor yang pertama yaitu strength. Pada aplikasi template U ini mudah digunakan, tersedia berbagai jenis dan tema template, banyak tersedia template gratis. Yang kedua, weakness. Kendala dalam jaringan, tingkat persaingan. Selanjutnya ada opportunity, yaitu adanya kesempatan dalam mengenalkan aplikasi ini dimulai dari Universitas Negeri Medan, peluang pasar di sekitar kota Medan, dan kesempatan menguasai pasar digital. Yang terakhir, threat, pesaing pada jenis jasa yang lainnya, dan update variasi. Next. Selanjutnya, peluang pasar dan strategi pemasaran. Yang pertama ada STP atau Segmentation, Targeting, Positioning. Pertama, segmentation atau segmentasi pasar. Segmentasi pasar aplikasi template UID diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, namun diuji cobakan di Unimed, lalu secara perlahan keseluruhan di Kota Medan. Yang kedua, targeting. Target pasar aplikasi template UID dikhususkan terutama bagi pelajar maupun mahasiswa yang membutuhkan template agar pengejaran presentasi dilakukan dengan waktu yang semaksimal mungkin dan dengan menarik. Yang terakhir, positioning. Dalam membangun pemasaran, kami membangun ciri khas sebagai aplikasi penyedia template unik dan menarik yang dapat dijangkau dengan mudah bagi semua kalangan masyarakat dan dapat mempermudah dalam pengerjaan presentasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya.
Ya, selanjutnya akan saya bacakan yaitu dengan saya Hari Wahid Pratama, yaitu bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Nama brand, produk, aplikasi adalah template UID. Aplikasi ini memiliki keunggulan dalam penyediaan free template yang unik dan menarik dibandingkan dengan aplikasi asal lainnya. Yang kedua ada kebijakan tempat. Untuk meningkatkan revenue, maka penjualan dilakukan secara online, yaitu dengan memasang iklan di berbagai platform media sosial. Next. Nah, untuk tampilan produk, seperti yang Bapak Ibu lihat, ada di sini kami menggunakan tampilan desain seperti berikut untuk aplikasinya, yaitu menggunakan logo dari nama aplikasi tersebut, yaitu template.ui.id dengan desain dibubuhi warna pink, dan juga ada beberapa tampilan menarik ketika akan login pada masuk aplikasi tersebut. Next. Nah, di sini ada teknik pembuatan komoditas usaha. Nah, pada teknik pembuatan komoditas usaha, analisis kebutuhan perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan. Nah, setelah melakukan perencanaan, tahap selanjutnya yaitu menganalisis dari berbagai aspek baik secara fungsional dan diperhitungkan pula kebutuhan dari pengguna aplikasi itu sendiri. Yang nantinya ya pada kebutuhan dari pengguna aplikasi itu sendiri, nantinya yang pertama ada yaitu diproses pada saat melakukan aplikasi kebutuhan. Nah, apa yang dimaksud, apa yang dibutuhkan dari konsumen ataupun pemakai dari aplikasi tersebut. Nah, yang kedua ada tahap pembuatan software. Nah, pada tahap yang kedua ini planning atau tahap perencanaan, seperti contohnya yaitu ada pembagian tugas, pembuatan algoritma dari software yang akan dibuat, dan pelayanan template yang perlu disediakan kepada konsumen. Nah, yang ketiga pada tahap ini dilakukan perancangan desain yang dirancang oleh UI dan UX designer akan diserahkan kepada programmer yang nantinya akan dipakai pada aplikasi template U tersebut untuk melayani konsumen. Nah, yang keempat yaitu pada tahap ini selanjutnya adalah tahap implementasi. Nah, semua yang daripada tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga akan diimplementasikan pada tahap keempat. Nah, pada tahap kelima, tahap terakhir atau tahap yang paling akhir dari ini adalah dalam pembuatan softwarenya, yaitu maintenance dan update atau pemeliharaan. Seperti yang kita ketahui, semua aplikasi itu adalah selalu melakukan maintenance pada setiap periodenya, agar aplikasi tersebut dapat tetap terjaga dan berfungsi dengan layak dan bagus, agar konsumen tetap percaya pada aplikasi kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai teknik pengemasan komoditas usaha. Adapun teknik pemasaran aplikasi template.u.id adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemasaran yang dilakukan secara online dan offline. Kemudian yang kedua yaitu menebarkan dan membagikan brosur di berbagai tempat. Lalu yang ketiga, turun langsung ke lapangan. Dan yang keempat, harga yang terjangkau. Kemudian tahap pelaksanaan. Yang pertama yaitu landing page dan blog aplikasi. Yang kedua, App Store optimization. Yang ketiga, pemasaran melalui media sosial email atau online dan brosur secara offline. Yang keempat, promosi akuisisi pengguna berbayar. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pembuatan laporan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ke rincian biaya, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan dan analisis. Ada transportasi dengan biaya Rp1.000.000, komunikasi dengan biaya Rp250.000, konsumsi Rp250.000, biaya dokumentasi, kertas, foto, print, dan lain-lain seharga Rp500.000. Total biaya analisis yaitu Rp2 juta.
Yang kedua ada tahap desain. Biaya dokumentasi, kertas, fotokopi, print, dan lain-lain, yaitu Rp500.000. Total biaya tahap desain itu Rp500.000. Berikutnya ada biaya training. Yang pertama ada biaya dokumentasi, meliputi kertas, fotokopi, print, dan lain-lain seharga Rp500.000. Konsumsi seharga Rp200.000, transportasi seharga Rp200.000. Total biaya training itu ada Rp900.000. Berikutnya tahap support, testing, dan perawatan. Biaya personil Rp1.000.000, biaya perawatan perangkat keras meliputi reparasi, servis Rp1.000.000, biaya overhead, listrik, supplies Rp500.000, biaya tidak terduga Rp1.000.000. Total biaya support, testing, dan perawatan itu Rp3.500.000. Total seluruhnya ada Rp6.900.000. Kemudian ada biaya perlengkapan seharga Rp30.200.000, biaya tenaga kerja Rp8.000.000, biaya kegiatan Rp6.900.000, totalnya ada Rp45.100.000. Berikutnya ada biaya perlengkapan yaitu PC Rp4.000.000, printer 1.500.000, laptop dengan jumlah barang 2 Rp8.000.000, handphone dengan jumlah barang 2 Rp7.500.000, hard disk drive dengan jumlah barang 2 Rp3.500.000, OS Windows XP original dengan jumlah barang 1 harganya Rp1.500.000. Instalasi Apache plus MySQL dengan jumlah barang 1 harganya Rp500.000. PHP dengan jumlah barang 1 harganya Rp500.000. Android Studio dengan jumlah barang 1 harganya Rp700.000. UI UX Design jumlah barang 1 Rp5.000.000. Web Programmer 1 Rp6.000.000. Upload ke Google Play Store jumlah barang 1 harganya Rp400.000. OTP, SMS, atau WA dengan jumlah barang 1 harganya Rp100.000. Survei aplikasi jumlah barang 1 harganya Rp400.000. Kuota dengan jumlah barang 1 harganya Rp500.000. Totalnya Rp30.200.000. Biaya tenaga kerja yang pertama ada sistem analis harganya Rp4.000.000. Yang kedua ada desainer harganya Rp2.000.000. Yang ketiga ada programmer tester harganya Rp2.000.000. Totalnya ada Rp8.000.000. Baiklah, berikutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan tentang aplikasi kita yaitu template UID. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kami mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.